wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Kamila dari Pendidikan Teknologi Informasi. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan internet dalam pembelajaran. Yang mana di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama, perkembangan internet. Yang kedua, pengertian internet. Yang ketiga, fungsi dari internet. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu perkembangan internet. Yang pertama itu tahun 1969 internet dicetuskan. Pada Oktober 1969, para peneliti di Universitas California sedang berupaya untuk mengirimkan data dari satu komputer ke komputer yang lainnya. Para peneliti tersebut ingin mencoba mengirimkan 3 huruf dengan bunyi log ke komputer kedua dalam bentuk kode biner. Sementara itu, komputer kedua nanti akan menambahkan 2 huruf lagi dalam bentuk yang sama, sehingga menjadi login. Para peneliti berhasil dalam pengiriman data tersebut, sehingga melahirkan sebuah proyek ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network yang bertujuan untuk keperluan Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sebagai pendahulu, internet yang awalnya hanya menghubungkan 4 komputer dalam kurun waktu 1 tahun telah berhasil menghubungkan 13 komputer dalam satu jaringan. Sehingga pada akhirnya tepat tahun 1981, jaringan ARPANET telah sukses menghubungkan sekitar 231 komputer. Yang kedua, pada tahun 1971, yaitu surat elektronik pertama. Pada tahun 1971, orang Amerika Serikat yang bernama Ray untuk pertama kali mengirimkan surat elektronik menggunakan ARPANET. Berkat pengiriman surat elektronik pertama tersebut, dicetuslah penggunaan simbol @ dalam alamat hingga sekarang. Simbol @ digunakan untuk melakukan pemisahan antara nama pengguna dengan jaringan yang sedang digunakan. Yang ketiga, tahun 1983, yaitu komunikasi antar jaringan. Tahun 1970, Robert dan Vinton mencoba mengembangkan TCP/IP. TCP/IP ini melakukan pertukaran data bukan hanya dalam komputer dengan jaringan yang sama, tetapi juga pada jaringan yang berbeda. Yang keempat, tahun 1990 lahirnya WWW. Pada 12 Maret 1989, tim Berners-Lee yang saat itu bekerja untuk lab fisika CERN berhasil mencetuskan WWW. Ia merupakan bagian yang menjadi pencetus sistem manajemen informasi yang terdesentralisasi. Penemuan ini mengacu pada 2 pilar, yaitu bahasa pemrograman HTML untuk memungkinkan keberadaan website, dan protokol pertukaran hipertext HTTP untuk memungkinkan pengguna meminta dan menerima halaman yang diinginkan. Sistem ini pada akhirnya disebarluaskan pada April 1993, kemudian semakin diterima oleh banyak orang dan menjadi populer. Yang kelima, tahun 2000-an, yaitu jejaring sosial dan perangkat mobile. Tahun 2000, internet mulai berkembang menjadi media jejaring sosial. Mark menciptakan The Facebook yang bertujuan untuk menghubungkan seluruh mahasiswa dari Harvard. Kemudian Facebook tumbuh menjadi salah satu raksasa media sosial yang memiliki jumlah pengguna sekitar 2,3 miliar orang di seluruh belahan dunia. Tahun 2007, Apple berhasil mengguncang dunia dengan inovasi ponselnya yang diberi nama iPhone. Kemudian selama 10 tahun, layanan berlangganan untuk mobile broadband telah meningkat secara pesat yang awalnya dari 268 juta menjadi 4,2 miliar di seluruh dunia. Pembahasan kedua yaitu mengenai pengertian internet, yang mana istilah internet berasal dari bahasa Latin yaitu inter, yang memiliki arti antara. Jadi, dari bahasa setiap kata, maka diambil definisi internet merupakan sebuah jaringan antara atau penghubung. Secara sederhana, definisi atau pengertian internet adalah sebuah jaringan dari berbagai komputer yang ada di seluruh dunia dan terkoneksi menggunakan protokol TCP/IP. Pembahasan ketiga yaitu fungsi internet. Fungsi internet di bidang pendidikan. Yang pertama, informasi terkait lembaga pendidikan semakin mudah diakses, yang mana dengan adanya internet mengubah cara yang konvensional menjadi lebih efisien, cepat, hemat biaya, yaitu salah satunya dengan pembuatan website. Adanya website
website lembaga pendidikan akan memudahkan orang dalam mengakses informasi lembaga tersebut tanpa harus datang langsung ke lokasi. Bisa diakses dimanapun dan kapanpun, bisa diakses oleh khalayak umum. Yang kedua itu menghemat waktu dan biaya. Memberikan informasi di website lembaga pendidikan maka akan memudahkan akses semua orang dalam mengetahui informasi tersebut. Selain lebih efisien dan akses yang lebih luas, hal ini juga lebih menghemat biaya. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi membuat bahan ajar. Dulu bahan ajar mendapatkan bahan ajar itu hanya melalui media cetak, misalnya buku, koran, majalah, dan yang lainnya. Sekarang bisa memilih internet sebagai alternatif lain dalam mencari bahan referensi yang lebih lengkap, terbaru, dan mudah diakses. Kemudian metode pembelajaran semakin menarik. Jika pengajar mengajar dengan metode yang monoton, membosankan, dan sulit dipahami, hal ini akan membuat pelajar semakin malas untuk belajar. Oleh karena itu, pengajar bisa mencari opsi lain dalam menyampaikan materi melalui internet. Kemudian, sebagai media diskusi antar pengajar. Diskusi bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung melalui misal chat grup WhatsApp atau aplikasi perpesanan lainnya. Diskusi masih bisa dilakukan. Kemudian tersedianya fasilitas multimedia. Adanya fasilitas multimedia ini memudahkan untuk memahami materi sesuai dengan bentuk visualisasi, yaitu gambar dan video. Pelajar akan lebih mudah mengingat materi apabila diberikan dalam bentuk gambar atau video. Yang terakhir itu memudahkan dalam mencari materi pembelajaran. Internet memudahkan untuk mencari bahan referensi materi pembelajaran. Selain mudah diakses, di internet biasanya juga lebih mudah untuk dipahami dengan cara yang lebih singkat. Kesimpulan dari pembahasan saya yaitu internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan antara berbagai media elektronik yang tersedia. Sejarah internet, pertama kali internet ditemukan pada tahun 1960-an. Penemuan internet pertama kali itu awalnya digunakan untuk kebutuhan riset dan penelitian dalam bidang militer. Sekarang, internet digunakan untuk kebutuhan di berbagai bidang kehidupan manusia. Di Indonesia, internet pertama kali diperkenalkan tahun 1994 yang diprakarsai oleh beberapa orang yang ahli di bidang IT. Di bidang pendidikan, penggunaan internet menjadi salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan internet bisa mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan kurikulum, modul, artikel, jurnal, referensi, pengetahuan umum, dan lain sebagainya dengan cepat dan praktis. Hal ini membuat setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencarian yang telah tersedia dan terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.